Indonesia dikenal dengan negara maritim dan memiliki pulau terbesar, yaitu kurang lebih 16,771 ribu pulau. Garis pantai yang panjangnya ribuan kilometer memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, sehingga kita perlu menjaga keamanan laut Indonesia. Menjaga keamanan laut Indonesia juga berperan penting untuk keamanan nasional dari ancaman-ancaman eksternal maupun internal. Indonesia memiliki sistem pertahanannya sendiri yang diatur oleh Kementerian Pertahanan. Akibat dari konflik Laut Cina Selatan yang sedang memanas, membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga keamanan laut Indonesia. Dengan meningkatkan pertahanan militer, ketegangan ini bermula ketika Cina mengeklaim Laut Natuna di mana memiliki banyak kekayaan laut dan gas alam. Ketegangan ini pun mengharuskan Indonesia dalam bidang militer untuk memperkuat perbatasan negara di mana terlihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menjaga kedaulatan NKRI, kita perlu memperkuat tentara dengan latihan rutin dan juga meningkatkan alutsista yang baik dan berteknologi tinggi. Oleh sebab itu, kita juga memerlukan inovasi-inovasi teknologi digital kemaritiman yang sangat baik agar mampu menjangkau dan bersaing dengan negara-negara lain. Kapal militer menjadi peran yang vital untuk menjaga keamanan laut. Dengan inovasi-inovasi teknologi yang sangat baik, menjadi kekuatan pertahanan yang sangat vital yang mampu menjaga pertahanan udara, permukaan laut, dan juga bawah laut. Dalam hal ini, pertahanan dalam negeri harus memiliki solusi untuk permasalahan ini, yaitu salah satunya adalah ajang kompetisi kontes kapal cepat tak berawak nasional 2022 atau KKCTBN yang diadakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam berkreativitas dan menginovasi dalam kategori prototipe kapal tipe FPRC Full Engine Remote Control, yang dimana menerapkan engine dan desain matching di mana kebutuhan mesin cocok dengan desain kapal. Tujuan dari prototipe ini yaitu untuk membangun inovasi baik desain maupun pembuatan prototipe sebagai bentuk langkah awal meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia. Kapal patroli katamaran menjadi acuan dalam penerapan kapal dengan sistem gerak cepat pada mesin, berkecepatan tinggi, dan penggunaan energi yang efisien pada kapal. Proses pembuatan lambung kapal. Konsep desain ini dipilih sesuai dengan tema dari KKCTBN 2022, yaitu inovasi teknologi perkapalan digital dan augmented reality untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Tipe dari prototipe kapal yang didesain adalah patroli FPRC Full Engine Remote Control berlambung katamaran dengan inovasi menggunakan chain. Desain kapal FPRC Full Engine Remote Control menggunakan spesifikasi ukuran utama kapal berdasarkan panduan KKCTBN 2022. Proses pembuatan desain lambung kapal versi katamaran dilakukan menggunakan software Maxsup Modeler dengan menggunakan ukuran utama kapal yang telah direncanakan. Setelah desain lambung, dilanjutkan pembuatan model bangunan atas dan 3D dengan menggunakan rhinoceros. Untuk proses desain 2 dimensi cutting frame bangunan atas hingga lambung menggunakan software AutoCAD. Proses cutting frame hull dan superstructure menggunakan mesin laser cutting dengan triplek tebal 3 mili. Setelah proses pemotongan selesai, dilanjutkan dengan proses perakitan atau assembly frame hull dan superstructure menggunakan lem. Untuk proses pelapisan kulit dilakukan dengan menggunakan kayu balsa dan lem untuk melapisi frame yang sudah dirakit. Selanjutnya, dilakukan proses pendempulan untuk menutupi celah atau permukaan lambung dan superstructure yang tidak rata. Setelah proses pendempulan, dilanjutkan dengan proses fiber dan resin pada lambung kapal sebanyak 2 lapis agar kapal kuat dan kokoh. Untuk merapikan hasil fiber dan resin, dilakukan proses pengamplasan untuk mengurangi permukaan yang kurang rata. Setelah itu, lalu dilakukan proses painting atau pengecatan untuk melapisi kapal. Pemasangan peralatan kemudi. Tahap pemasangan peralatan kemudi meliputi flexible shaft, drift shaft, tube shaft, stringer set, propeller, radar, dan water pickup. Pemasangan permesinan.
Setelah proses pemasangan peralatan kemudi, dilanjutkan dengan proses instalasi permesinan seperti dudukan mesin, tangki, dan penyambungan antara mesin dan propeller. Persenjataan dirancang dengan menggunakan reaksi antara alkohol dengan panas yang dapat digerakkan naik turun dengan menggunakan servo dan dapat dikendalikan secara jarak jauh menggunakan wireless relay switch. Pemilihan sistem ini menghasilkan daya lontar dengan jarak maksimal 3 meter. Pengukuran berat. Setelah semua komponen dipasang dan diinstal pada kapal, kami melakukan pengukuran berat kapal dengan berat 10,13 kg. Pada saat uji coba komponen, kami melakukan pengujian mulai dari sistem kemudi hingga sistem kepersenjataan. Pada saat uji gerak lintasan, ada beberapa hal yang harus diuji, seperti uji gerak lurus, uji zigzag, uji turning, dan uji lintasan mirip seperti lomba. Untuk uji gerak lurus dengan jarak 70 meter, kapal kami dapat menghasilkan waktu tempuh 20 second dengan kecepatan 3,5 meter per second. Untuk uji gerak zigzag, kapal kami mampu menempuh waktu 29 second dengan kecepatan 0,18 meter per second. Untuk uji gerak turning, kapal mampu menyelesaikan satu putaran dengan radius 2 meter pada kecepatan 0,43 meter per second dan waktu tempuh yang dihasilkan 29 second. Dan untuk uji lintasan lomba, kami mampu menyelesaikan trek lintasan dengan catatan waktu 1,54 second. Setelah kapal melakukan beberapa kali uji coba, ditemukan beberapa masalah pada kapal, sehingga dilakukan evaluasi dan perubahan untuk mengatasi permasalahan yang didapatkan pada kapal agar kapal lebih optimal.